tenang aja Pak Mongol, santai. Saya mulai curiga kalimat santai ini pasti jebakan. Saya nanya sama sutradara, judulnya apa Pak sekarang? Babi ngepet Pak Mongol. Ya Allah, pasti gue yang jadi babi Pak. Serius, ini sinetron muslim Pak, ada judul babi ngepet. Saya yang Kristen, pasti saya yang jadi babi. Tapi sinetron yang saya paling ingat sampai saya bisa beli mobil Ferrari. Judulnya Maijah Pengen ke Mekah. Itu sinetron muslim. Saya Kristen Pak. Saya nyampe lokasi syuting, saya ketemu sutradaranya, Pak, ini kan sinetron muslim, saya nggak bisa Al-Fatihah Pak. Saya bisanya cuman Assalamualaikum, Bismillah, cuman itu doang sama Alhamdulillah. Oh tenang aja Pak Mongol, santai. Saya mulai curiga kalimat santai ini pasti jebakan. Saya nanya sama sutradara, judulnya apa Pak sekarang? Babi ngepet Pak Mongol. Ya Allah, pasti gue yang jadi babi Pak. Serius, ini sinetron muslim Pak, ada judul babi ngepet. Saya yang Kristen, pasti saya yang jadi babi. Saya langsung bilang sama sutradaranya, Pak mohon maaf, Mongol pulang. Dia, enggak usah Pak Mongol. Yang jadi siluman babi udah ada. Siapa Pak? Preti Asmara, almarhumah. Oh Mak, Preti jadi siluman babi? Iya. Terus yang babi ngepetnya siapa Pak? Aldi Taher. Aldi Taher, saya temenan sama beliau tuh gara-gara sinetron itu. Dia jadi babi ngepetnya. Saya langsung seneng. Wah berarti saya nih jadi orang bener nih. Kan udah ada yang jadi babi. Saya iseng nanya, nanti Mongol ngapain Pak? Oh kamu gendong babi Mongol. Nggak usah terlalu ribet, tapi Bang begini, nggak usah. Juga buat cewek-cewek, cari suami yang mencintaimu. Nggak usah lu maksa diri pakai skincare ini itu kalau lehermu hitam. Banyak sekarang cewek muka glowing, Bu. Cewek Jakarta sekarang sukanya cowok buncit. Di cewek Jakarta lebih suka yang gemoy. Buat apa six pack? Di tempat nge-gym dari 100 cowok 80-nya ngondek. Ngangkat barbelnya 20 kilo tapi bunyinya 1, 2. Gak usah. Gak usah terlalu ribet, tapi Bang begini, gak usah. Juga buat cewek-cewek, cari suami yang mencintaimu. Gak usah lu maksa diri pakai skincare ini itu kalau lehermu hitam. Banyak sekarang cewek muka glowing, Bu. Leher kayak kaki kena knalpot. Gak usah. Orang tua kita dulu mereka cantik cuma dengan bedak Viva, bedak Marx, bedak Fambo, ketebelan kayak keracunan ikan tongkol. Coba lihat mereka menikah seumur hidup dengan orang tuamu. Nggak usah ribet makan. Selama sesuai dengan akidah agama hantem. Nggak boleh Bang Mongol nasi putih karena karbo dan gulanya tinggi. Lah terus kita ganti nasi apa? Terus jadi nggak enak. Tapi mau gimana, dibawa santai hidup ini buat cowok-cowok yang hadir hari ini. Nggak usah ngotot tiap pagi bangun untuk nge-gym, nggak usah. Cewek Jakarta sekarang sukanya cowok buncit. Di cewek Jakarta lebih suka yang gemoy. Buat apa six pack? Jangan lupa minta doa restu dari ayah dan ibumu. Ya kan, di saat mau berangkat kerja, mak, bapak minta doa, pasti aman buktinya Mongol. Di tempat nge-gym dari 100 cowok 80-nya ngondek. Ngangkat barbelnya 20 kilo tapi bunyinya 1, 2. Gak usah. Ribet amat sih sama hidup. Gak usah ribet makan. Selama sesuai dengan akidah agama hantem. Gak boleh Bang Mongol nasi putih karena karbo dan gulanya tinggi. Lah terus kita ganti nasi apa? Beras merah Bang Mongol. Kenapa? Karena seratnya tinggi. Lah sekarang Mongol nanya, serat fungsinya apa? Untuk buang air besar lancar. Nah lu hidup mau berak? Udah ribet amatnya mah hidup.
Nggak usah hantem aja selama itu akidahnya sesuai. Ribet amat sih sama hidup. Nggak inget nasi putih dengan nasi merah lebih enak. Aduh kita jadi ribet sama hal yang nggak penting. Ayo teman-teman junjung tinggi etika moral dan hukum dalam hidup. Hidupmu pasti akan lancar-lancar aja. Mau jadi apa? Pemain sinetron? Pak, saya pasti korban yang mati. Serius Pak. Saya mau main sinetron gak bisa ngalahin Aliando, Al Ghazali, Chico Jericho, Jeffrey Nicole masih hidup. Saya pasti korban yang jatuh dari pohon. Teman-teman, kita sarjana itu salah satu kebahagiaan dari orang tua. Apalagi kita bisa foto dengan baju toga, terus pasti dicetak paling gede dari semua foto di rumah. Ditaruh di titik paling sentral, jadi biar ada tamu datang, anak gue sarjana. Kebanggaan, apalagi kalau Anda akhirnya sukses mendapatkan pekerjaan. Jangan lupa sisihkan penghasilanmu untuk orang tuamu. Jangan untuk cewekmu, enggak. Mama bapak lu dulu. Udah sarjana, sekarang sarjana pasti bentar lagi posting di Instagram. Makasih sayang, karena lu bikin gue bisa jadi semangat kuliah. Ya, bapak lu kerja sampai malam nyari buat bayar kuliah. Datengin mereka, makasih ya atas doamu, Pak, aku bisa jadi sarjana sekarang. Jadi Anda yang sekarang tuh suka lebih percaya yang ngomong-ngomong tentang wah nanti tanggal 23 Desember akan ada pesawat jatuh gitu. Jangan percaya. Janji Tuhan terhadap dalam hidup kita, rancanganku adalah rancangan damai sejahtera. Kenapa percaya sama yang begituan? Didengerin aja. Atau horoskop Libra nggak cocok sama Sagittarius. Ya nggak cocok kalau laki sama laki. Kalau laki sama perempuan atau mah cocok-cocok aja selama maharnya klop. Gitu. Kagak usah percaya yang begituan, karena yang menyatukan Tuhan kok, bukan alam. Iya enggak? Iya, kita yang jadi ribet. Anda ingat nasi putih dengan nasi merah lebih enak nasi apa? Nasi kuning. Udah ada ayam sepotong, orek, rendang lengkap. Nggak, aduh kita jadi ribet. Sama hal yang nggak penting. Dan yang paling parah di karaoke, yang suaranya jelek paling banyak borong lagu. Hampir bisa 3 lagu berturut-turut loh, suaranya ala kadarnya. Teman-temannya banyakan di luar daripada dengar suaranya. Tapi kalau kita berserah kepada Tuhan dan kita mengandalkan Tuhan, everything under control. Khusus anak muda yang hadir hari ini, cewek-cewek juga. Khusus yang cewek, kecantikan yang engkau harus pupuk adalah hatimu, bukan mukamu. Percuma engkau muka putih, lehernya enggak. Jadi kalau lu mau beli skincare, tanya ini udah sekalian leher enggak gitu ya kan. Jangan sampai muka Korea, leher tetep bakwan di bawah. Udah kayak kaki kena knalpot putih bang, ada hitam di tengah. Buat cowok juga begitu. Jangan maksa pingin jadi six pack. Jangan rebut, aduh, ampe nggak ibadah, anak muda cuman mau pergi nge-gym tiap Sabtu jam 8 sampai jam 10. Soalnya gue taunya lu pesek, jadi malaikatnya balik. Nggak jadi menjaga engkau malaikatnya, karena malaikat bilang, bos kayaknya berubah hidungnya, bukan dia deh. Jadi saya nggak pernah mau ribet ngadepin hidup. Orang mau bilang apapun, saya tetap berjalan pada kehendak Tuhan. Mau disuruh pindah agama, ada yang bilang kalau Mongol udah nggak beragama Kristen, ada yang bilang kalau Mongol udah punya pengajaran yang berbeda, udah tidak percaya Yesus Kristus, tidak percaya Yesus Hamasya. Coy, gua sampai hari ini selama babi putar masih ada di otakku, nggak akan pernah aku pindah agama. Bro, lu pernah ngerasain nggak babi kecap Manado, bro? Tapi buat kita yang hidung pesek, coba yang hidung pesek tepuk tangan dong. Duh. Gue suka banget tuh. Kita bikin komunitas yuk, hidung pesek nasional. Ya kan?
Kenapa hidung pesek itu hanya menderita di mana? Itu sinetron Muslim. Saya Kristen, Pak. Saya nyampe lokasi syuting, saya ketemu sutradaranya, Pak. Ini kan sinetron Muslim. Saya nggak bisa Al-Fatihah, Pak. Saya bisanya cuman Assalamualaikum, Bismillah, cuman itu doang sama Alhamdulillah. Kita sudah dengar tentang 3 penyesatan. Jadi pertanyaan kita nggak boleh keluar daripada Iya, betul. Kupas tuntas tentang penyesatan. Ya, penyesatan dari dalam, penyesatan dari luar, dan penyesatan dari atas. Yang itu yang akan kita kumpas. Kalau ibu-ibu mau bertanya tentang 3 hal ini atau tentang 2 tadi mengenai gimana caranya supaya menghadapi penyesatan, itu juga boleh ditanyakan. Tes 1. Tes 1 2 tes 1 2. Oke, terima kasih. Bagaimana teman-teman mahasiswa sekarang udah sarjana? Mana tepuk tangannya dong? Luar biasa. Selamat datang di kancah pertempuran hidup ya. Ya, kan cuma yang begini. Kadang orang suka, wah tapi kan Pak Mongol saya sarjana pasti gimana nih masa depan saya. Tenang teman-teman. Jangan lupa minta doa restu dari ayah dan ibumu. Ya kan, di saat mau berangkat kerja, mak, bapak minta doa, pasti aman. Buktinya Mongol jelek artis. Ya kan? Loh, teman-teman ingat loh, ini buat para rektor, para wakil rektor, para dosen, dekan dan dosen. Muka saya ini nggak ada cocok-cocoknya jadi artis, teman-teman. Mau jadi apa? Pemain sinetron. Pak, saya pasti korban yang mati. Serius Pak, saya mau main sinetron gak bisa ngalahin Aliando. Aliando, Al Ghazali, Chico Jericho, Jeffrey Nicole masih hidup. Saya pasti korban yang jatuh dari pohon. Saya Kristen, dilarang makan babi. Karena katanya babi dimasak pada 1000 derajat Fahrenheit, cacing pitanya nggak mati. Nah siapa yang ngelihat cacingnya berpita? Lagian juga dia emang dimasak nggak mati, tapi kan dikunyah putus. Mati juga tuh cacing, ribet amat sih sama hidup. Jangan lupa sisihkan penghasilanmu untuk orang tuamu. Jangan untuk cewekmu, enggak. Mama bapak lu dulu. No bapak lu no kerja sampai malam no nyari buat bayar kuliah. Datengin mereka, makasih ya atas doamu Pak, aku bisa jadi sarjana sekarang. Selesai hari ini, istirahat seminggu, nggak usah keluar negeri, ke Bali no murah 500 tiket. Liburan lah, healing time di Bali. Pulang dari Bali langsung masukin lamaran kerja di mana-mana. Kak Mongol juga begitu dulu teman-teman. Saya dari kampung, dari Manado. Orang Manado di mana-mana ganteng, cantik. Gue nyaru di tengah-tengah Pak. Saya muka kayak begini nih suka tertuduh Pak, serius. Saya di gereja lagi ibadah Pak, ada yang hilang handphone. Segereja langsung ngeliat ke Mongol. Lah kok gue ya, gue sampai bilang kalau begini gue besok pindah agama. Teman Mongol nyolek percuma, ngol sebelah hilang sandal pasti lu juga. Terus jadi nggak enak, tapi mau gimana, dibawa santai hidup ini buat cowok-cowok yang hadir hari ini. Leher kayak kaki kena knalpot. Nggak usah. Orang tua kita dulu mereka cantik cuma dengan bedak FIFA, bedak Marx, bedak Fambo, ketebelan kayak keracunan ikan tongkol. Saya langsung bilang sama sutradaranya, Pak mohon maaf, Mongol pulang. Dia, nggak usah Pak Mongol. Yang jadi siluman babi udah ada. Siapa Pak? Preti Asmara, almarhumah. Oh Mak, Preti jadi siluman babi? Iya. Terus yang babi ngepetnya siapa Pak? Aldi Taher. Aldi Taher saya temenan sama beliau tuh gara-gara sinetron itu. Dia jadi babi ngepetnya. Kau pikir gampang sayang stand up depan presiden? Itu kayak mau pingin serangan jantung 2 menit lagi. Apalagi kalau presidennya nggak ketawa, nggak ada yang di belakang bunyi. Diem semua itu. Saya langsung seneng, wah berarti saya nih jadi orang bener nih. Kan udah ada yang jadi babi. Saya iseng nanya, nanti Mongol ngapain Pak? Oh kamu gendong babi Mongol. Ya, tapi kan
orang nanya, kok bisa Mongol kamu sukses? Bisa teman-teman. Selama kita mau berusaha jangan malu. Selama apa yang kita lakukan tidak melanggar etika, moral dan hukum, gas. Setuju? Satu hal yang pasti Bapak Ibu, hari ini kita judulnya kupas tuntas. Ini kayak acara TV. Tapi yang udah nonton film Mongol Gereja Setan Lawan Yang Sesat Agar Tidak Terjerat, angkat tangan deh. Terima kasih ya Bapak Ibu udah mendukung film Mongol. Film ini adalah hasil karya dari Bang Daniel Tito Pakpahan. Duitnya dari Tuhan dan Koroi Sakti dan tim. Jadi saya ditelepon, Ngol, nih kita lagi ngewawancarain satu cewek yang pernah terikat dengan tas satanik. Kita mau bikin filmnya, Ngol. Rencananya lu yang jadi pemimpin komunitasnya. Hah? Jadi, maksudnya gue jadi pemimpin gereja setan? Iya bang. Honor? Begini bang. Oh gas. Gede honornya bang. Iya, 20 juta mau gue tinggal pak. Tapi karena bunyi ratus kita ambil. Dikasih tahu, wah ratusan bang. Oke. Tapi karena abang anak Tuhan diskonnya bang 50%. Iya gak apa-apa. Jelek artis. Iya kan? Loh teman-teman ingat loh. Ini buat para rektor, para wakil rektor, para dosen, dekan dan dosen. Muka saya ini gak ada cocok-cocoknya jadi artis teman-teman.